Bayangin, lo hidup di zaman dimana satu keputusan salah bisa bikin seluruh keluarga lo tuh dipenggal. Dimana hari ini lo bisa jadi jenderal besar dan besok paginya kepala lo udah tergantung di gerbang kota. Selamat datang di zaman tiga negara atau disebut Three Kingdom. Salah satu era paling brutal, paling cerdas dan paling epik dalam sejarah manusia. Cina tahun 184 Masehi. Dinasti Han yang udah berkuasa hampir 400 tahun mulai keropos dari dalam. Rakyat kelaparan, pajak mencekik, pejabat korup di mana-mana, dan di tengah kekecauan itu muncul sebuah pemberontakan yang bakal mengubah segalanya. Namanya yaitu pemberontakan Serban Kuning, dipimpin Zhang Ju, seorang pemimpin agama yang ngeklaim punya kekuatan langit. Ratusan ribu petani petani miskin bergabung pakai ikat kepala kuning sebagai simbol perlawanan. Kekaisaran Han panik, tapi buat numpas pemberontakan sebesar ini mereka butuh bantuan dari penguasa-penguasa daerah. Dan disitulah bencana sesungguhnya itu dimulai. Para penguasa daerah nih yang tadinya dipanggil buat bantu kekaisaran malah mulai sadar, hey, kalau kekaisaran aja sebegini lemahnya, kenapa gua nggak ambil kekuasaan sendiri? Ibarat lo manggil tukang reparasi buat benerin rumah yang bocor gitu. Si tukangnya malah ngambil alih sertifikat tanahnya. Itulah awal perpecahan, bukan dari serangan luar, tapi dari dalam, dari orang-orang yang tadinya disebut pelindung kekaisaran. Dan dari sinilah tiga nama besar itu mulai naik ke permukaan. Ada Cao Cao, ada Liu Bei, ada Sun Quan. Tiga orang dengan visi berbeda tentang siapa yang berhak menyatukan Cina. Satu percaya bahwa kekuasaan itu harus direbut dengan kecerdasan dan kekerasan. Satu lagi percaya bahwa kekuasaan hanya sah kalau datang dari garis darah dan moralitas. Dan satu lagi cukup pintar untuk menunggu sambil biarkan dua yang lain itu saling hancurkan gitu. Ini bukan cuma sejarah, ini adalah pelajaran politik yang masih relevan hari ini. Cao Cao, Liu Bei, Sun Quan, siapa mereka sebenarnya? Kalau lo pernah nonton drama Samkok atau baca novelnya, pasti langsung kebayang tiga nama ini. Tapi jangan ketipu sama versi romantisnya dulu. Mari kita kenalan sama versi aslinya yang jauh lebih kompleks, lebih gelap, dan jujur jauh lebih menarik. Pertama itu ada Cao Cao. Di novel Samkok, dia itu digambarkan sebagai penjahat utama, licik, kejam, gak kenal ampun. Tapi kalau lo buka catatan sejarawan gambaran itu nggak sesederhana itu. Cao Cao itu jenius gitu. Dari seorang pejabat kecil dia bangun kekuatan militer dari nol. Dia direkrut ahli strategi terbaik. Dia modernisasi sistem pertanian buat kasih makan pasukannya. Dan dia punya kemampuan baca situasi yang nyaris nggak ada tandingannya. Dia juga penyair. Di antara peperangan berdarah, Cao Cao nulis puisi-puisi yang sampai sekarang itu masih dikutip di Cina. Ada sisi senimannya yang sering dilupakan orang, tapi dia juga pernah bunuh seluruh kota karena dendam pribadi. Jadi kompleks itu kata yang paling tepat buat dia gitu. Yang kedua ada Liu Bei Kalau Cao Cao adalah pragmatis gitu Liu Bei ini adalah idealisme. Dia ngeklaim keturunan bangsawan Han dan sepanjang hidupnya dia jual satu narasi. Aku berjuang bukan untuk kekuasaan, tapi untuk rakyat dan kekaisaran yang benar. Apakah itu beneran atau itu cuma strategi politik yang brilian? Dua-duanya mungkin benar. Yang jelas Liu Bei itu punya satu kemampuan yang super yang gak dimiliki banyak pemimpin. Dia itu bisa bikin orang-orang berbakat mau mati untuknya gitu. Zhuge Liang, penasihat paling legendaris dalam sejarah Cina, milih Liu Bei bukan karena dia yang paling kuat, tapi karena dia percaya pada visi Liu Bei. Ketiga ada Sun Quan. Ini yang paling sering diremehkan. Padahal Sun Quan itu mungkin pemimpin yang
paling stabil di antara ketiganya. Dia nggak sekuat Cao Cao, nggak seidealis Liu Bei, tapi dia pintar milih waktu, pintar milih sekutu, dan punya wilayah di selatan, Jiangnan, yang kayak sumber daya dan susah ditembus musuh karena dilindungi sungai Yangtze. Sun Quan itu tipe pemimpin yang menang bukan dengan pertempuran gitu ya, paling dengan pertempuran paling epik, tapi dengan bertahan lebih lama dari musuh-musuhnya. Tiga orang ini bukan hanya rival militer, mereka adalah tiga filosofi kepemimpinan yang bentrok langsung satu sama lain. Dan dari benturan itu lahirlah perang-perang legendaris dalam sejarah umat manusia. Sekarang masuk ke bagian yang paling seru. Perangnya zaman tiga negara itu penuh pertempuran, tapi ada beberapa yang skala dan dampaknya itu beneran bikin merinding. Pertama ada pertempuran Guandu 200 Masehi. Ini momen dimana Cao Cao yang pasukannya itu lebih sedikit berhasil menghancurkan Yuan Shou, penguasa terkuat di utara Cina saat itu. Yuan Shou itu punya pasukan hampir 10 kali lipat dari banyaknya dari Cao Cao gitu. Di atas kertas Cao Cao harusnya kalah telak, tapi Cao Cao pakai strategi yang sederhana tapi brutal. Dia bakar habis gudang logistik musuh. Tanpa makanan dan suplai, pasukan sebesar apapun itu bakal runtuh dari dalam. Pelajaran yang masih dipakai militer dan bahkan bisnis sampai hari ini. Kalahkan musuhmu bukan di medan pertempuran ya, bukan di medan pertempuran utama, tapi di rantai suplainya. Kedua, pertempuran Chibi atau Battle of Red Cliffs 208 Masehi. Ini yang paling terkenal dan mungkin salah satu pertempuran laut yang paling epik dalam sejarah dunia. Cao Cao itu datang dengan armada raksasa, katanya sih sampai 800.000 tentara gitu. Meski sejarawan modern percaya angka sebenarnya itu jauh lebih kecil, yaitu sekitar 200 sampai 220.000. Ya tetap besar. Dia menyapu bersih selatan gitu, satukan Cina selesai. Tapi dua hal yang dia nggak hitung, yaitu cuaca dan seorang strategis bernama Zhou Yu, pasukan gabungan Liu Bei dan Sun Quan yang jauh lebih kecil memanfaatkan angin timur gitu ya, yang tiba-tiba itu berbalik arah dan mengirim kapal-kapal api ke armada Cao Cao yang sudah dirantai satu sama lain. Api nyebar tak terkendali kala itu ya, armada besar Cao Cao hangus dalam semalam. Chibi itu bukan cuma kekalahan militer buat Cao Cao, ini adalah momen di mana impiannya menyatukan Cina dalam satu generasi pupus. Yang ketiga, pertempuran Panceng dan gugurnya Guan Yu itu 219 Masehi. Guan Yu salah satu jenderal paling disegani, paling ditakuti, dan paling dimuliakan dalam sejarah Cina. Bahkan sampai sekarang dia dijadikan dewa pelindung di banyak kuil. Tapi di Panceng, kombinasi dari pengkhianatan sekutu ya, seorang dari dua arah gitu, dan keputusan taktis yang salah mengakhiri perjalanan sang legenda. Guan Yu tertangkap dan dieksekusi oleh pasukan Sun Quan. Kematiannya itu memicu serangkaian peristiwa yang semakin mempercepat keturunan impian Liu Bei. Semua perang ini punya benang merah yang sama, bukan selalu yang terkuat yang menang, tapi yang paling adaptif, yang paling taktis, dan yang paling sabar. Sebuah pelajaran yang nggak pernah basi gitu. Kalau perang adalah panggungnya, maka politik adalah naskahnya. Dan di zaman tiga negara atau Three Kingdom, naskah itu ditulis oleh orang-orang yang otaknya jalan lebih cepat dari pasukannya sendiri. Mari kita ngomong soal Zhuge Liang dulu nih. Karena kalau lo cuma tahu satu nama dari era ini, harusnya ini namanya. Zhuge Liang itu bukan jenderal perang ya. Dia adalah penasehat strategis Liu Bei yang kemampuannya itu nyaris melegenda. Sebelum direkrut,
dia itu cuman petani intelektual yang hidup tenang di pedesaan, tapi reputasi pikirannya itu sudah tersebar luas gitu. Dan Liu Bei ya, yang saat itu udah seorang pemimpin, rela datang 3 kali ke gubuk Zhuge Liang cuma buat minta dia mau bergabung, bukan memanggil, bukan menyuruh, tapi mendatangi. Itulah yang dikenal sebagai San Gu Mou Lu ya. 3 kunjungan ke gubuk jerami, sebuah gestur kerendahan hati dari seorang pemimpin yang jadi legenda tersendiri tentang bagaimana cara merekrut orang berbakat. Zhuge Liang ya kemudian jadi arsitek utama strategi Shu-Han. Salah satu rencana yang paling terkenal adalah strategi 3 pihak. Biarkan 3 kekuatan saling seimbang, saling mengawasi sehingga tidak ada satupun yang bisa mendominasi sendirian. Sebuah konsep yang hari ini disebut balance of power dalam ilmu hubungan internasional. Terus di sisi lain ya, Cao Cao juga dikelilingi otak-otak brilian. Guo Jia, penasihat kesayangannya, punya kemampuan membaca pikiran musuh yang dikagumi bahkan oleh lawan-lawannya. Cao Cao pernah bilang nih, seandainya Guo Jia tidak wafat muda, mungkin ceritanya akan berbeda di Chibi. Dan di Wei, kerajaan Cao Cao, muncul nama Sima Yi, yaitu seorang penasehat yang sabar luar biasa. Bertahun-tahun dia itu berdiam diri menunggu bermain aman, sampai akhirnya di saat yang tepat dia mengambil alih segalanya. Ini polanya yang berulang dalam sejarah. Orang yang paling sabar itu seringkali yang menang terakhir gitu. Nah, Sima Yi ini bahkan melampaui 3 generasi keluarga Cao, dan cucunya kemudian mendirikan dinasti Jin yang akhirnya menyatukan Cina kembali setelah puluhan tahun terpecah. Politik di zaman Three Kingdom ini juga penuh dengan aliansi yang berubah seperti cuaca. Hari ini sekutu ya, besok musuh. Tekanan dari dalam kerajaan sendiri sering lebih berbahaya gitu ya dari serangan musuh luar. Ada satu quote ya yang terkenal dari era ini, dan meski mungkin gak persis dikatakannya, esensinya nyata gitu. Lebih mudah menghadapi 1000 musuh di luar daripada 1 pengkhianatan di dalam. Three Kingdom sudah berakhir, tapi pelajarannya tidak. Dinasti Wei, Shu-Han, Wu, ketiganya akhirnya runtuh, disatukan kembali oleh dinasti Jin pada tahun 280 Masehi. 3 negara secara resmi berakhir, tapi aneh, bahkan setelah berakhir lebih dari 1700 tahun ya, kita masih ngomongin mereka, masih bikin film, drama, game, dan konten tentang mereka. Kenapa? Karena zaman Three Kingdom atau 3 negara itu bukan cuma sejarah. Ini adalah cermin ya, cermin tentang ambisi manusia, tentang loyalitas gitu dan pengkhianatan, tentang bagaimana pemimpin besar dibentuk dan bagaimana mereka gitu ya juga bisa jatuh karena kesombongan sendiri. Coba kita lihat Cao Cao, si jenius militer terbesar di eranya, tapi kehancurannya di Chibi itu sebagian besar karena di underestimate ya musuh dan overconfident dengan kekuatannya sendiri gitu. Lihat Liu Bei, seorang idealis yang berhasil membangun kerajaan dari nol gitu kan, berkat karisma dan kepercayaannya. Tapi di akhir hidupnya dia melanggar prinsipnya sendiri, yaitu menyerang Wu gitu ya untuk membalas kematian Guan Yu. Bukan karena strategi tapi karena emosi, dan dia juga kalah gitu. Terus lihat juga Sun Quan, yang paling tidak dramatis, yang paling sering diremehkan, tapi dia yang paling lama bertahan. Warisan Three Kingdom atau 3 negara juga hidup dalam budaya pop Asia ya. Novel Romance of The Three Kingdom karya Luo Guanzhong ya, yang ditulis di abad ke-14 itu menjadi salah satu dari 4 novel klasik Cina. Sampai hari ini diterjemahkan ke puluhan bahasa gitu, dijadikan puluhan game gitu, ratusan drama. Di Indonesia sendiri nama Samkok itu sudah melekat begitu dalam banyak generasi, tumbuh dengan kisah Quan Kong, Zhuge Liang sampai Diao Chan.
Dan pelajaran-pelajaran dari zaman ini itu masih dipakai gitu. Para akademisi militer belajar strategi dari pertempuran Chibi dan Guandu ya. Terus para pemimpin bisnis baca 36 stratagema gitu, yang sebagian besar itu berakar dari era ini. Konsep balance of power yang dirumuskan Zhuge Liang itu juga masih jadi pondasi gitu kan, jadi pondasi diplomasi modern gitu. 3 negara yang itu mengajarkan kita bahwa dunia ini tidak pernah benar-benar hitam putih. Cao Cao yang jahat punya sisi yang adil dan brilian. Liu Bei yang baik punya keputusan-keputusan yang bisa diperdebatkan gitu. Tidak ada pahlawan sempurna ya, tidak ada penjahat murni. Dan mungkin itulah kenapa kisah ini itu abadi, karena kita semua dengan cara masing-masing adalah karakter di dalam cerita yang sama. Zaman Three Kingdom atau 3 negara sudah berakhir ribuan tahun lalu, tapi selama ada persaingan, ada ambisi, ada pilihan antara kesetiaan dan pengkhianatan, kisah ini itu akan terus relevan gitu, karena sejarah itu nggak pernah benar berakhir, dia cuma berganti pemain. Dan terima kasih ya sudah nemenin perjalanan ini, dan sampai ketemu di konten berikutnya. Sekian dari saya, bye bye.